Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan pajak, selamat datang di akun YouTube KPP Pratama Samarinda Ilir. Kini KPP Pratama Samarinda Ilir mempunyai podcast perpajakan yang bernama Sajak, Sejenak Akrab Pajak, yang akan membantu kawan pajak dalam mencari informasi terkait perpajakan. Episode perdana ini kami akan membahas, men-sharing terkait dengan program pengungkapan sukarela yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Kami dari tim penyuluh KPP Pratama Samarinda Ilir, saya Amelia Lisa dan rekan saya Muhammad Ihsan Ahmad. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai itu PPS, kita harus tahu dong ya pengertian PPS itu apa saja. Pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui program pengungkapan harta dengan pembayaran PPh. Jadi perlu ditekankan kembali bahwa program pengungkapan sukarela ini adalah pengungkapan harta, Bu Lisa. Sekarang mengenai waktu pelaksanaannya sampai kapan ya? Dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Kriteria wajib pajak atau kawan pajak yang dapat memanfaatkan PPS ini siapa saja? Baik, jadi program pengungkapan sukarela ini kawan pajak perlu ketahui bermuara atas dua. Pertama dari kebijakan pertama dan kebijakan kedua. Untuk kebijakan pertama, untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah mengikuti tes amnesti. Jadi tes amnesti ini serupa tapi tidak sama dari program pengungkapan sukarela ini. Adapun kebijakan kedua khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Mau tahu dong apa sih manfaatnya kalau ikut PPS? Jadi sebelum manfaatnya, jadi interval harta perolehan harta untuk kebijakan pertama adalah tahun 1985 sampai 2015. Adapun kebijakan kedua dari 2016 sampai 2020. Jadi dengan mengikuti program pengungkapan sukarela, jadi akan mendapatkan manfaat dari kebijakan pertama tadi bahwa tidak dikenai sanksi Undang-Undang Pengampunan Pajak. Perlu diketahui bahwa sanksinya 200% dari PPh yang terutang. Begitupun kebijakan kedua, interval 2016 sampai 2020 maka tidak diterbitkan ketetapan pajak. Nah, adapun untuk kebijakan pertama maupun kebijakan kedua berdasarkan SPPh yang sudah diungkapkan di program pengungkapan sukarela tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana terhadap wajib pajak begitu. Mari lakukan ungkap saja. Iya, betul saja sebagai slogan daripada program pengungkapan sukarela ini, ungkap saja. Lalu bagaimana kalau kawan pajak mendapat surat himbauan, email ataupun WA mengenai untuk mengikuti PPS, apa yang harus dilakukan kawan pajak? Kawan pajak tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Lakukan klarifikasi sesegera mungkin dengan waktu yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak untuk mengklarifikasi. Karena data dan atau informasi ke kantor pelayanan pajak bersumber daripada instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Jadi silahkan mengklarifikasi kebenaran daripada data dan informasi tersebut, khususnya terkait dengan program pengungkapan sukarela. Terus bagaimana dengan kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahun 2020-nya? Apakah bisa mengikuti PPS? Ya, harus lapor SPT tahunan 2020 dulu karena kebijakan kedua mewajibkan untuk pelaporan SPT tahunan 2020. Nah, pelaporan SPT tahunan 2020 jika Bapak Ibu sebagai kawan pajak ingin ikut serta di program pengungkapan sukarela, maka segera laporkan. Nah, harta yang diungkapkan tidak perlu masuk di SPT 2020, nanti dimasukkan di SPT tahun 2022 nanti paling lambat 31 Maret 2023 untuk orang pribadi maupun 30 April 2023 untuk wajib pajak badan begitu. Bagaimana dengan harta yang diungkapkan kawan pajak terkait dengan utang untuk mendapatkan harta tersebut?
terkait dengan harta, maka sebenarnya PPh terutang adalah tarif kali harta bersih. Hartanya tersebut diperkurangkan dengan utang. Betul sekali kata Bu Lisa. Nah, untuk kebijakan pertama, utang yang dapat diakui adalah untuk orang pribadi sampai dengan 50% daripada utang. Jadi kalau 60% utang atas perolehan harta tersebut hanya bisa diakui sampai 50% saja. Jika WP badan sampai dengan 75% dari total utangnya. Nah, seperti itu Bu Lisa. Bagaimana dengan kebijakan kedua? Apakah sama perlakuan utangnya? Baik, untuk kebijakan kedua berbeda dengan kebijakan pertama. Nah, sedangkan kebijakan kedua ini perlu disampaikan bahwa berapapun pokok utangnya bisa dapat mengurangi harta tersebut. Jadi kawan pajak, penyampaian terakhir daripada podcast kesempatan berbahagia ini adalah tujuan dari program pengungkapan sukarela. Seperti tes amnesti kemarin, bahwa dengan tes amnesti mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan baik penyetoran maupun pelaporan, dan tentunya berefek pada tes rasio Indonesia serta penerimaan negara. Perlu kawan pajak ketahui bahwa APBN 2021 80% dari dari penerimaan pajak. Jadi untuk ikut PPS untuk memastikan Indonesia baik-baik saja. Ungkap saja, mumpung ada PPS.